Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan Kebidanan, tingkat 1B, semester 2. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang sistem panca indera. Selamat menyaksikan. Mengenal macam-macam panca indera. Panca indera, panca artinya 5, sedangkan indera sistem pada tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespon stimulus secara fisik. Dengan kata lain, panca indera adalah 5 media pada tubuh manusia untuk merasakan, mencium, mendengar, melihat, meraba, dan merasakan sesuatu secara naluri. 1. Indera praba. Kulit mungkin tidak terlihat seperti organ lainnya, seperti jantung atau ginjal. Kulit berisi jutaan ujung saraf yang mengirim informasi tentang sentuhan nyeri, tekanan, dan suhu ke otak. Pada manusia, reseptor sentuhan lebih banyak terkonsentrasi di wajah, lidah, bibir, ujung jari, dan jari kaki. Rambut tubuh juga berperan penting dalam kehidupan kita untuk merasakan sentuhan. Sejumlah besar reseptor ditemukan di kulit. Di dasar folikel rambut, lapisan kulit terluar tersusun atas sel-sel mati kulit memiliki reseptor saraf berbeda yang terletak di kedalaman yang bervariasi kelenjar sebasea, menghasilkan minyak yang membantu menjaga kulit lembut dan lembab. Produksi kelenjar keringat menghasilkan keringat dan membuang panas dari tubuh saat menguap dari permukaan kulit. Selanjutnya, panca indera mata. Retina sebagai lapisan terdalam bola mata untuk menangkap bayangan benda. Di lapisan retina terdapat sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rodopsin, tidak sensitif terhadap warna, dan bekerja saat intensitas cahaya rendah. Sel kerucut mengandung pigmen iodopsin, sensitif terhadap warna, dan bekerja saat intensitas cahaya tinggi. Bagian mata lainnya ada pupil dan iris. Iris memberikan warna khas pada mata setiap orang. Iris dan pupil berfungsi mengatur kadar intensitas cahaya yang masuk ke lensa. Mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat di retina. Selain itu, terdapat cairan aqueous humor dan vitreous humor. Aqueous humor mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea, sedangkan vitreous humor berfungsi mempertahankan posisi bentuk bola mata. Indera penciuman. Indera penciuman kalian mendeteksi bau karena beberapa partikel kimiawi kecil masuk ke hidung dan larut dalam lapisan lembab di hidung. Hidung manusia biasa dapat mendeteksi lebih dari 2000 jenis bau dan dapat dilatih untuk mendeteksi hingga 10.000 jenis bau. Beberapa bau tidak sedap yang dideteksi erat kaitannya dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, bau tertentu akan dideteksi tidak enak oleh sebagian orang dan sebagian orang lainnya akan mendeteksi bau tersebut adalah hal yang biasa bahkan menyenangkan. Sel saraf yang berfungsi untuk mendeteksi bau sebagai sel olfaktorius terletak di bagian atas rongga hidung. Indera pengecap atau lidah. Indera pengecap permukaan lidah kita tertutup ribuan benjolan yang disebut papila. Lebih dari 10.000 pengecap tertanam di antara papila. Manusia dapat mendeteksi 5 sensasi rasa utama, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan umami. Umami adalah rasa gurih dari glutamat yang ditemukan di daging olahan keju. Dan monosodium glutamat umumnya dikenal sebagai MSG setiap sensasi rasa pria.
memiliki jenis selera sendiri yang mendeteksinya. Air liur di mulut kita harus terlebih dahulu melakukan sampel makanan sehingga indera perasa dapat mendeteksi dan mengirimnya ke otak. Untuk interpretasikan beberapa rasa akan diinterpretasikan menyenangkan atau tidak menyenangkan, tergantung dari pengalaman setiap orang. Meskipun beberapa area pada lidah dapat mendeteksi semua rasa, namun area tertentu lebih sensitif terhadap rasa tersebut. Telinga ialah dua struktur kecil di sisi kepala, namun bertanggung jawab salah satu sistem penginderaan paling canggih di tubuh manusia. Setiap suara yang ada dengan bermula sebagai getaran di udara. Perubahan tekanan yang terlalu halus dilihat mata, namun terdeteksi oleh mekanik halus pada telinga. Di dalam telinga luar, setiap gelombang dipandu masuk menuju gendang telinga, sebuah membran tipis yang bergetar dengan presisi yang menakjubkan. Getaran ini kemudian merambat melalui 3 tulang kecil yang terkecil di tubuh manusia yang memperkuat sinyal sebagai mengirimnya ke koklea. Di sini prosesnya menjadi luar biasa. Di dalam ruang spiral koklea terdapat ribuan sel rambut selaras dengan frekuensi tertentu. Bersama-sama mereka mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang dapat dipahami otak. Namun, pengedarannya hanyalah separuh dari ceritanya. Jauh di dalam telinga, bagian dalam terletak sistem vestibular, sebuah jaringan saluran berisi cairan yang dilapisi dengan sensoris yang melacak gerakan, keseimbangan, dan posisi kepala. Di ruang angkasa, setiap langkah yang kita ambil, setiap putaran, setiap momen keheningan dipantau oleh sistem Diamini, memastikan dunia tetap stabil. Bahkan ketika tubuh kita, telinga juga merespon emosi, suara yang tajam, mempercepat jantung yang lembut, menegakkan pikiran bahasa, musik, peringatan, dan kenyamanan. Semuanya dibawa melalui getaran yang diinterpretasikan dengan kecepatan luar biasa, tenaga kompleks dengan sangat sensitif. Telinga melakukan jauh lebih banyak daripada sekedar mendeteksi suara mereka, menambatkan keseimbangan, memandu gerakan, membentuk ingatan, dan menghubungkan kita dengan dunia dengan cara yang jarang kita sadari. Terima kasih untuk teman-teman telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!